baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program talk show malam ini dan masih bersama narasumber kita yang Insinyur Abdullah Putih MSI, anggota DPD RI. Nah, memang peran DPD bagi Aceh ini tentu sangat membantu untuk memajukan Provinsi Aceh. Seperti yang beliau sendiri berada di Komite 2 yaitu bidang pembangunan ekonomi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana beliau punya nawacita mengawal dan mempercepat pembangunan Aceh ini Pak ya, artinya didorong setiap hal-hal yang dapat terutama di bidang ekonomi seperti dengan didirikannya kembali beberapa pelabuhan-pelabuhan dan juga bagaimana menarik investor dan salah satu lagi ini adalah pengangguran, artinya juga pembangunan perekonomian, tingkat kemiskinan itu juga dapat diukur dari jumlah pengangguran. Aceh sendiri juga setiap tahunnya dari beberapa universitas yang ada di Aceh mewisudakan ribuan para wisudawan dan yang masih menjadi pengangguran. Dan ini juga saat ini sedang dibukanya CPNS ini Pak ya. Nah mungkin ini apakah juga salah satu solusi, tapi ini seperti apa pendapat Bapak sendiri? Jadi Aceh memang sebetulnya kita bangga ya, dari dulu itu kita pelopor. Pelopor menjadikan Majelis Ulama, pelopor menjadikan ADB, Aceh Development Board zaman Pak Bajid Ibrahim ya, sehingga diambil contohnya menjadi Bappenas sekarang ini. Artinya apa yang pernah kita lakukan itu sebenarnya masih bisa kita teruskan hari ini untuk lebih baik dan lebih ditingkatkan. Yaitu dalam rangka merancang pembangunan ekonomi kita. Jadi ekonomi yang kita bangun ini harus dirancang, tidak asal bikin ini bikin itu. Sama aja dengan kita bikin rujak Aceh kan, tidak hanya ada buah langsung masukkan semua. Nanti pepaya aja, para biji, timun, dia dibuat, dirancang. Nah oleh karena itu menurut saya dalam rangka penyerapan tenaga kerja di Aceh atau menghilangkan pengangguran, maka komoditas-komoditas khususnya pertanian Aceh ini tidak dijual mentah begitu saja keluar daerah. Gitu. Tetapi harus dibuat kalau bisa minimal hard processing, setengah jadi. Kalau bisa langsung jadi. Nah untuk itu kan juga harus ada pabrik ini Pak. Harus ya. Sementara Aceh juga sangat minim kalau dikatakan pabrik, karena Aceh bukan daerah industri. Saya melihat di situ ada peluang ketika nanti Pak Gubernur bersama DPR dan membicarakan itu, kita kan punya daerah otonomi khusus yang banyak itu. Nah sebahagian bisa dijadikan apa disebut penyertaan modal pemerintah di dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh. Lebih khusus lagi kepada BUMN atau BUMD yang didirikan oleh Gubernur. Sekarang kan Gubernur mendirikan ada satu PT PEMA ya. Itu pembangunan daerah. Seperti itu bisa dana ini disimpan di situ atau di-supply ke situ menjadi modal. Sehingga PT ini yang digerakkan. Kita tahu zaman dulu juga kan negara-negara maju seperti Belanda. Dia kan punya perusahaan negaranya disebut itu company, POC itu kan. Itu mencari uang. Nah, jadi Aceh harus cari uang. Cari uang tidak hanya menunggu uang APBN, tapi dari dalam Aceh kita cari. Nah ketika tadi ada katakan investor luar segan masuk. Nah orang Aceh, pemerintah Aceh harus duluan ini. Dengan harus dana menjemput bola. Nah membangun dulu ya. Pajak sekarang ini sebetulnya tidak usah kita bangun hebat-hebat. Sekarang Pinang saja made in ya, yang buatan Thailand itu, lain buahnya itu. Di Cina meminta itu dengan permintaan unlimited. Berapa sih? Pinang. Dan Pinang hasil 3 kali sawit. Dan kita produksi Pinang jauh lebih mudah daripada sawit. Nggak ada peringannya, nggak ada pupuknya, nggak ada, tanam asal oleh petani kita ini Pak ya. Tapi jangan ditanam hanya 1-2 hektar. Harus puluhan ribu hektar sehingga bisa diekspor. Jadi sebetulnya Aceh ini kalau kita mau berpihak saja kepada sektor pertanian dengan cara-cara manajemen yang pasti, yang kreatif, kita bisa maju sebetulnya. Tidak usah kita rumit sekali berpikirnya itu. Nah cuma itu saja. Bagaimana kita menahan diri untuk tidak menggunakan uang ini hal-hal yang tidak produktif, yang tidak mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, tapi permasalahan yang ada di lapangan saat ini bahwa tidak ada dukungan pemerintah untuk para petani ini, Pak. Sehingga para petani ini sendiri ketika sudah ada hasil tidak tahu bawa kemana. Nah, itu bagaimana? Ya, jadi itu saya katakan tadi. Jadi contoh, saya mengerti yang Anda tanyakan itu. Misalnya sawit kemarin 1 kilo 1.600, tapi turun sampai 600. Pertanyaan Anda kan, ini gimana nih kalau begini? Betul. Bahkan bukan itu saja, bukan hanya di kita, di Jawa Barat.
mereka bikin susu di Lembang ya. Sudah begitu banyak susu nggak bisa dijual, dikasih dimasukkan ke lubang, ditutup. Dulu waktu saya gubernur sini, kita dapat ikan dari Pulau Aceh, ikan sure namanya. Ikan tongkol? Tongkol, ya, banyak sekali. Karena mau dibawa ke Banda Aceh mahal kan ditanam. Nah artinya di sini apa? Harus ada sebuah kebijakan baru yang saya ingin sebutkan, kehadiran pemerintah dalam pasca panen. Jadi panennya banyak, pemerintah jangan melihat saja. Baik. Harus jangan hadir. hanya hadir di saat penyuluhan ini Betul, Pak ya. ya. Tapi pasca panennya juga harus hadir. Nah ini barangkali ke depan saya berdoa pemerintah Aceh yang sekarang sedang maju-majunya mau mencari ke kreativitas apa sehingga itu bisa kita lakukan. Menjemput bola tadi kan sehingga hasil Aceh seperti serai di Gayo Luas, ya, tadi saya katakan tadi, nilam, kemudian jagung di Aceh Tenggara itu terbesar di Sumatera itu, tapi kurang laku di apa? Nah di Cina itu kalau jagung itu sangat diminta terjadi minyak goreng dari jagung. Bagaimana kita supaya ke situ? Nah ini tentu yang sangat mumpuni di sini kan ya pemerintah daerah kita. Ketika pemerintah kita misalnya agak kurang dananya, kita bisa ke pusat. Bahkan sekarang rakyat kita pun kan pemerintah pusat melakukan suntikan dana, disebut misalnya KUR, kredit usaha rakyat. Tapi rakyat kita nggak tahu bagaimana caranya. Betul. Nah untuk itu tentu pemerintah harus hadir juga. Katakanlah dalam petik mengajarin masyarakatnya. Daerah lain itu besar karena itu. Jadi kadang-kadang dikumpulkan beberapa puluh orang, akhirnya dana yang besar dia bisa bikin pabrik juga di situ kan. Nah yang begini saya kira perlu kehadiran semua unsur khususnya ya pemimpin pembangunan lah gitu ya. Oke, nah ini juga sedikit ingin membahas lagi dana OSUS ini. Mungkin di mana letak ketidaktepatan dalam penggunaan dana OSUS ini sehingga juga ternyata tidak mampu membangun perekonomian masyarakat Aceh, mensejahterakan masyarakat Aceh. Nah, saya tidak bisa menilai apakah dana yang digunakan sekarang tepat tidak tepat karena saya nggak pegang APBA-nya ya, nggak pegang saya itu. Tetapi kita kan sudah lama, tidak hanya pemerintahan ini juga sebelumnya yang lama ya. Artinya OSUS kita ini kan udah lama, tapi tetap saja kita agak ini ya. Artinya menurut saya memang ada samsinkron di sini. Samsinkron dalam membelanjakan dana yang kita miliki itu sudah nggak mengarah kepada program yang prioritas yang mendesak. Nah ini yang saya bilang harus terbuka. Nah untuk ini bisa terbuka, saya berharap pemerintah itu buka kepada masyarakat. Ketika membahas itu, bahas dewan mah hak dewan. Tapi kita buka juga kepada unsur lain, komunitas masyarakat. Terbuka aja kenapa ini. Bahwa kami mau bikin ini, kalau rakyat dukung, nggak akan dukung. Dia mau mendukung. Tapi kalau bilang nggak, ya kita dengarkan juga gitu. Jadi ini harapan saya ke depan lebih terbuka dalam membahas anggaran-anggaran daerah sehingga masyarakat tahu. Nah, misal sekarang pemuda kita, dia mau kreatif, ada ormas pemuda banyak, ada KNPI, ada HMI, itu juga kita dorong supaya maju. Harus juga kita kasih dana. Jangan kita kasih dana pada lembaga-lembaga yang dia punya uang malah. Ya, pemuda nggak punya uang nggak kita kasih. Nah ini juga barangkali perlu. Ini contoh saja. Tapi saya nggak mengatakan begitu karena saya nggak tahu ya. Tapi saya hanya mendengar. Jadi perhatian pada pihak pemuda juga perlu didorong oleh pemerintah kita dan mereka harus didukung juga dengan dana. Gitu. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan di Aceh juga pembangunan UMKM ini juga sudah mulai sangat menggeliat. Nah, mungkin Anda bisa melihat di sini Pak, apa sih yang harus dikembangkan lagi untuk UMKM yang ada di Aceh ini? Jadi UMKM sebenarnya kan usaha kecil menengah ya. Artinya tadi juga, katakanlah saya kemarin itu ke Cianjur di Jawa Barat. Saya pulang, lihat ada satu restoran situ, saya belilah disebut pisang sale, saya beli. Bungkus yang bagus sekali. Tapi ketika saya makan, itu jauh Aceh, lebih enak yang Simpang Ulim punya. Tapi kita Simpang Ulim itu kemasannya kurang. Nah ke situ bisa UMKM. Coba dengan bungkusan lebih enak, emang rasanya sudah packaging enak. yang lebih menarik ini Pak ya. Begitu juga ini tas-tas ibu-ibu kita kan. Saya lihat tuh di Jawa itu orang minta ke saya itu. Nah, tapi kita bagaimana mendorong lagi lebih besar lagi dengan mungkin jahitan-jahitan yang lebih variatif gitu kan. Itu sangat laku sekarang itu. Baik, artinya memang harus punya
terobosan-terobosan baru. Ya, yang harus dalam satu gerakan cepat. Karena juga UMKM ini yang lebih berperan adalah para pemuda-pemuda Aceh ini, Pak. Ya, pemuda Aceh, ibu-ibu gitu kan. Dan tadi sekali lagi memang mereka terkendala di modal juga, modal usaha juga. Nah, mungkin ini juga kembali bagaimana pemerintah juga bisa memberikan bantuan dana melalui dana kur ini juga nih, Pak. Ya, jadi gini, dana kur ini kan berlaku nasional. Di mana-mana ada. Ada daerah yang mengambil besar sekali, ada. Tapi ada daerah yang nggak mengambil. Kenapa? Kalau untuk Aceh? Saya tidak tahu bagaimana, tetapi ini feeling saya itu kurang. Kenapa? Saya tanya banyak masyarakat di waktu, dia nggak tahu apa itu kur katanya. Nah, kemudian bagaimana cara kur? Ada yang bilang itu kur ayam, dia bilang gitu kan. Jadi saking marah gitu kan. Tapi di Jawa Barat itu berkembang pesat. Nah, ini juga ya dengan segala permohonan maaf, saya sangat berharap pemerintah itu bisa memberdayakan, mendidik masyarakat supaya kur ini bisa diambil di Aceh dan diberdayakan ke arah lebih baik kan. Oke. Dan lebih bagus lebih ditingkatkan lagi ini Pak jumlah kur untuk Provinsi Aceh ini sehingga juga pemanfaatan untuk masyarakat dalam mengembangkan usahanya juga lebih berpeluang ini. Betul, ya. Nah, bagaimana juga dengan ini sudah berada di akhir tahun, artinya juga pemerintah Aceh juga melalui DPRA ini sedang mengejar bagaimana APBA untuk tahun 2020. Nah, mungkin bagaimana agar di tahun 2020 dan tahun berikutnya agar penggunaan APBA ini tepat sasaran juga ini, Pak? Jadi gini, ketika kita membuat satu anggaran tahunan, apa disebut APBA lah di Aceh ya, itu kan ada perancangan sebelumnya. Nah, perancangan ini penting. Nah, perancangan ini harus dipercepat dari awal. Iya. Jangan kita merancang ini ketika kita akan sahkan ke bulan Januari, kita baru merancang bulan Oktober. Kalau perlu tahun sebelumnya merancang. Jadi ketika kita mau ketok palu udah siap semua, sampai kepada DED-nya kan, itu satu. Yang kedua kita rancang tidak hanya selesai gitu. Hanya uang yang ada bisa habis dibagi semua, jangan. Tapi tadi melihat prioritas-prioritas apa. Nah, kalau saya sekali lagi saya berharap Aceh ini lebih berpihak dananya itu kepada masalah-masalah yang disebut pertanian dan agroindustri ke situ. Nah, karena itu yang bisa mendorong pembangunan Aceh. Kalau kita buat yang high tech kan orang Aceh belum tahu gitu kan. Jadi ke situ. Nah, sekarang kalau memang dana itu memang katakanlah berlebih atau banyak, ya cadangkan di tadi penyertaan modal pemerintah dalam perusahaan-perusahaan. Tetapi perusahaan itu pun jangan dikasihkan pada orang yang tidak mampu, tidak punya pengalaman, tapi yang profesional gitu, manajemennya baik. Tapi saya percaya orang Aceh kan dari dulu sejarahnya itu pedagang-pedagang besar di Medan, di Penang kan. Nah, tinggal lagi bagaimana teman-teman kita pedagang ini, pemerintah istilah ada tadi jemput bola. Walaupun itu pengusaha kecil, pengusaha besar sekalipun, kita datangin supaya mereka semangat lagi. Ini udah kurang semangat. Kita punya pengusaha banyak di Medan, besar di Jakarta banyak kan. Jadi pemerintah harus dekat menurut saya. Tapi saya lihat akhirnya beberapa kali saya lihat Pak Gubernur kita ini sudah mulai mengarah ke situ saya lihat ya. Sampai mengatakan bermitra sama Kadin, itu bagus saya kira ya. Supaya memang Aceh ini terbawa lagi kepada dunia usaha yang kuat seperti masa dulu. Baik, artinya mengembalikan Aceh ke dunia usaha seperti dulu ini juga harus usaha yang besar juga ini Pak. Yang besar. Sehingga juga sekali lagi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Betul. Baik, ini Pak coba disimpulkan bahwa sebenarnya apa yang menjadi permasalahan besar untuk Aceh sendiri dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sekali lagi kalau ditanya permasalahan besar atau tantangan besar ini untuk Aceh menurut saya tidak lain tidak bukan masyarakat yang kita hari ini miskin itu harus ditingkatkan pendapatannya. Artinya pemerintah betul-betul harus hadir membantu mereka. Tidak hanya katakanlah memberikan uang. Jadi penyuluh pertanian itu harus hadir. Dia tidak bisa menanam cabai yang bagus. Itu harus datang. Dulu kan ada PPL zaman Pak Harto kan. Itu ditingkatkan. Sehingga saya katakan tadi berpihaknya dana pemerintah kepada sektor termasuk kepada penyuluhan misalnya begitu. Kemudian penyediaan bibit-bibit unggul. Kalau bisa setiap kecamatan ada balai benih. Jadi masyarakat tidak hanya mencari benih yang bagus, dia nggak tahu di mana. Kalaupun dia tahu di Medan, mahal jauh lagi kan. Nah, harus ada setiap kecamatan. Prioritas bahan benih di setiap kecamatan. Nah, bahkan lebih daripada itu lagi. Kalau perlu untuk mengejar penanaman padi, nah bagikan traktor lebih banyak kepada masyarakat. Atau disewakan dengan cara yang lebih murah gitu kan. Jadi masyarakat bisa mengejar itu semua. Nah, yang ketiga masalah hama.
hama juga kadang-kadang sangat penting. Jangan kita udah sibuk-sibuk, tahu mati, ayamnya mati, ikannya mati kan. Jadi semua ide, sekali lagi saya sangat dalam batin saya mengatakan bagaimana pemerintah kita di Aceh ini betul-betul berpihak kepada masyarakat tani dan masyarakat kecil gitu kan. Kalau besar sudah bisa dia. Nah, bersama dengan itu tentu saja pemerintah harus bahasa saya harus menyiapkan pasukannya untuk mendampingi masyarakat. Karena masyarakat kita ini kadang-kadang ada juga salah kaprah melihat kalau pekerjaan tani ini pekerjaan jadi orang miskin. Jadi yang dia mau tuh jadi PNS, kayak kemarin tadi yang katakan. Ini juga harus mengubah pola pikir masyarakat kita ya, Pak. Sebab kalau di bagaimana desa. jadi petani tapi petani yang kaya. Iya, di luar negeri kan begitu. Kalau di luar negeri bilang petani itu sudah tuan tanah semua. Kagum. Kalau di kita kan malu bilang petani kan. Ini mindsetnya harus dirubah, saya kira gitu. Ya, dan pemirsa di rumah kita sudah berada di penghujung waktu, tapi saya minta sedikit statement closing yang kuat ini Pak untuk membangkitkan kembali juga semangat masyarakat Aceh dalam mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dan juga Pak Abdullah Putih sebagai dari perwakilan Komite 2 untuk bagaimana meningkatkan pembangunan Aceh tadi dengan slogannya mengawal dan juga mempercepat pembangunan Aceh. Jadi didorong semuanya ini tadi Pak ya. Apa ini Pak? Ya, saya hanya streamline yang saya katakan tadi, bahwa yang pertama keberpihakan. Keberpihakan pemerintah kita, dalam ini pemerintah Aceh, kepada sektor-sektor yang prioritas yang mendesak. Bagi saya, sektor prioritas yang mendesak itu tidak lain adalah pertanian. Tapi pertanian dalam arti luas, tidak hanya pertanian padi, juga perikanan, juga peternakan. Hari-hari ini ada bupati, kalau nggak salah Bupati Aceh Utara, sudah mulai. Dia sedang mempersiapkan tiap desa itu ada kambing yang akan diekspor ke Arab Saudi. Itu bagus begitu kan. Nah, jadi yang begitu. Jadi kehadiran pemerintah kita, termasuk parlemen, termasuk saya, ke masyarakat itu harus lebih banyak supaya mereka semangat gitu kan. Nah, yang kedua, masalah modal tadi yang Anda katakan. Saya kira kita harus rembuk bersama mencarinya itu. Nah, kalau Bang di Aceh kurang dari itu, kalau memang ada program-program yang mumpuni dan layak atau visible, pemerintah Bang juga akan dukung. Nah, jadi di sini juga perlu saya kira kerjasama yang sangat erat pemerintah dengan dunia usaha gitu kan. Begitu juga yang ketiga, anak-anak muda kita. Hari ini pemerintah sudah harus hadir. Kalau tidak, mereka dengan pengangguran yang ada, tidak ada pekerjaan, akhirnya lari kepada macam-macam seperti narkoba dan lain-lain. Jadi kita harus hadir serentak ya. Nah, oleh karena itu mungkin kata kunci daripada saya bahwa kita semua itu harus bekerja sama seerat-eratnya tanpa saling menyalahkan. Tapi memang karena ini eranya reformasi harus transparansi. Baik, ya terima kasih Pak Insinyur Abdullah Putih MSI atas kesempatannya pada malam hari ini. Semoga juga membangkitkan kembali gairah masyarakat kita dan juga jangan terus berada di keterpurukan ini. Kita harus bangkit, harus maju. Sudah ada perwakilan dari Provinsi Aceh, Pak Abdullah Putih, untuk pembangunan perekonomian Aceh. Mudah-mudahan masa kerja 5 tahun mendatang ini juga signifikan ini Pak ya. Dan Aceh sekali lagi tidak berada di peringkat pertama menjadi provinsi termiskin se-Sumatera. Insya Allah. Ya, baik. Dan terima kasih kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.